Hola Nueve Madrid. Ikuti berita terbaru seputar Real Madrid dan sepak bola Eropa lainnya dengan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update dari kami. Hala Madrid. Pertama kali dalam 40 tahun, Real Madrid tidak belanja pemain. Real Madrid menjadi satu-satunya klub elit Eropa yang tidak belanja pemain di musim ini. Salah satu alasan utama Madrid tidak belanja ialah renovasi Stadion Santiago Bernabeu dan kondisi pandemi COVID-19. Madrid juga melakukan kebijakan dengan pemotongan gaji pemain dan bonus. Praktis, pemain baru Madrid musim ini hanyalah pemain pinjaman yang kembali ke klub. Odriozola, Martin Odegaard, dan Lunin adalah ketiganya. Sementara mereka melepas beberapa pemain, Reguilon, Achraf Hakimi, Gareth Bale, James, Oscar, dan Brahim Diaz. Zidane dalam beberapa kesempatan mengungkap ia telah puas dengan skuadnya saat ini dan tidak berencana untuk menambah pemain. Hingga deadline transfer 5 Oktober, Real Madrid tidak melakukan pembelian satupun. Dilansir dari Football Talk, Real Madrid terakhir kali tidak belanja pemain di tahun 1980. Apakah Madrid akan juara lagi musim ini? Tanpa belanja satu pemain pun? Kita lihat saja, terutama untuk laga El Clasico Oktober ini. Martin Odegaard bermain sebagai starter dalam 2 pertandingan awal Madrid musim ini. Keduanya melawan Sociedad dan Real Betis. Meski ia hanya bermain di babak yang pertama, Odegaard mengaku puas dengan kesempatan yang diberikan oleh Zidane kepadanya. Odegaard seharusnya masih berada di Sociedad musim ini untuk masa peminjaman dalam 2 musim. Tetapi, klub dan terutama Zidane memanggilnya lebih cepat. Zidane terlihat masih mencoba beradaptasi dengan gaya bermain Odegaard dan bagaimana seharusnya ia menyesuaikan posisi bermainnya di klub. Di 2 pertandingan awal Madrid, Odegaard bermain tepat di belakang 2 striker. Apakah Odegaard bisa membantu Madrid mempertahankan gelar musim ini? Pemain asal Kroasia ini lahir di Zadar, bermain untuk Dinamo Zagreb dan dikenal di Tottenham. Tetapi di Real Madrid, dia menerima perhatian dan pengakuan yang pantas dia dapatkan. Sejak tiba di ibu kota Spanyol, Modric telah menyukai tim, klub, dan kota Madrid. Kontrak Modric di Real Madrid berakhir pada 30 Juni 2021. Tetapi, dia sangat ingin memperpanjang masa tinggalnya di Estadio Santiago Bernabeu dan melihat hari-hari bermainnya bersama Los Blancos. Begitu bersemangat dia untuk tetap di klub, dia bersedia melakukan apapun, bahkan menerima gaji yang lebih rendah untuk bertahan di luar musim panas mendatang. Modric merasa nyaman di Madrid. Pemain Kroasia itu mengatakan kepada klub El Partidazo bahwa dia ingin bertahan di klub selama 1 tahun lagi sebelum mengakhiri karirnya pada usia 36 tahun. Luka Modric telah menjadi pemain kunci Real Madrid selama 8 tahun dia bermain di ibu kota Spanyol. Dengan kontraknya yang akan berakhir Juni mendatang, ia sedang mencari perpanjangan kontrak baru. Jika memungkinkan, pemain berusia 35 tahun itu akan melakukannya lagi.
Varane. Balón a la frontal, la esconde Benzema, le pega Benzema. Benzema telah mengungkapkan kesulitan musim pertamanya di Real Madrid. Benzema menandatangani kontrak dengan Los Blancos saat berusia 21 tahun. Ia berasal dari Lyon, pindah ke Bernabeu pada saat yang sama dengan Cristiano dan Kaká. Pada hari Rabu waktu setempat, Benzema melakukan interview dengan saluran channel Movistar, di mana ia berbicara panjang lebar dengan Jorge Valdano. Selama wawancara, Benzema mengungkap tentang bagaimana ia pertama kali mendengar minat dari Real Madrid. Setelah bergabung dengan Real Madrid pada usia muda, Benzema segera menyadari bahwa beradaptasi dengan kehidupan di ibu kota Spanyol tidak akan mudah. Jika Anda merasa tidak enak di luar lapangan, itu sulit. Itulah yang terjadi pada saya di musim pertama saya. Thibaut Courtois, 3 clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir Real Madrid. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois mengawali musim dengan sangat baik. Courtois baru kebobolan 2 gol dalam 4 pertandingan dan mencatatkan 3 clean sheet. Di pertandingan melawan Levante, Courtois membuat 4 penyelamatan penting untuk Madrid. Musim lalu, Courtois juga menjadi penyelamat Real Madrid dengan mencatatkan clean sheet terbanyak di La Liga. Zidane juga mengagumi penampilan dari Courtois. Courtois menyelamatkan kami. Kami harus memastikan untuk mengurangi kesulitannya lagi ke depannya, agar ia tidak menderita lagi selanjutnya. Pertahanan Real Madrid sejauh ini masih yang terbaik. Meskipun secara objektif jika kita menyimak 4 pertandingan awal Madrid musim ini, tim cukup kesulitan di lini pertahanan, terutama saat Sergio Ramos melakukan overlapping hingga ke kotak penalti lawan. Courtois sendirian di belakang, tetapi ia masih mampu untuk menjadi tembok bagi Real Madrid.